Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini. Dan yang pastinya, pemirsa, pernahkah Anda mendengar kalimat, kok belum tua sudah pikun? Nah, ini dia yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Apakah pikun selalu identik dengan usia lanjut? Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab pikun itu sendiri? Nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita di dialog pada hari ini. Perempuan Bali Bicara. Langsung saja saya akan sapa. Yang pertama ada Koordinator Alzi Wilayah Bali, ada Nurse Cokorde Istri Inten Purwaningsih SSTMM. Om Swastiastu Bu Cok. Apa kabarnya? Kabar baik Pak. Selalu sehat. Selalu ya. Sehat, ya. Baik, terima Astungkare. kasih. Terima kasih Bu Cok sudah hadir di studio pada hari ini. Nanti kita akan membahas nih sebenarnya bagaimana sih mencegah pikun di masa tua. Nah, pikun itu sama nggak sih sama lupa? Nah, itu dia saya akan bahas nantinya ya. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Ibu Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada DRA Nimade Swastini MSI. Om Swastiastu Bu De. Om Swastiastu. Benar Gatra Bu De. Becik Sehat di Bu De. Astungkare sehat. Sehat selalu sehat. ya. Waduh, ini Bu Cok, ini 2 kali saya menyampaikan ini Bu. Saya sudah menyampaikan sehat nggak Bu De? 2 kali deh. Ini jangan-jangan ini gejala saya ya, pikun atau demensia seperti itu. Oke, Bu Cok, ini sebenarnya demensia, pikun itu bahasa kedokterannya demensia seperti Iya, itu. betul. Berarti sama pikun sama demensia. Sama. Apa yang dimaksud dengan kepikunan atau demensia itu? Iya, sebenarnya itu sama demensia dengan pikun Pak ya. Kalau di bahasa kedokteran itu disebutkan dengan demensia. Kalau di bahasa sehari-hari mungkin itu pikun Pak ya. Itu kalau demensia itu atau pikun itu memang suatu penyakit yang dialami oleh lanjut usia utamanya ya Pak ya. Tetapi bisa juga menyerang anak muda atau orang dewasa tua, itu masa pralansia masih bisa diserang. Itu yang diserang memang otak kita yang mengalami atrofi ya, jadinya mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Apa yang dikerjakan itu akan tidak sampai selesai ya, karena sudah terpengaruh kegiatannya. Yang dipengaruhi itu jadinya dia mengalami gangguan kognitif ya Pak ya. Baik. Memang itu ada penyebabnya, ada mungkin sering lupa ya. Tetapi kalau lupa cuman sekali aja, itu bukan disebutkan dengan pikun atau demensia. Bukan disebutkan. Kalau sudah berulang kali, sering-sering dia lupa naruh kunci dan lupa naruh sesuatu, pokoknya barangnya itu, tetapi sering yang dialami oleh lanjut usia atau pralansia, itu yang dimaksud dengan pikun. Baik. Ya Pak ya. Itu sulit fokus juga. Ada gejalanya sulit fokus juga. Itu kok mengerjakan sesuatu tidak akan kelar-kelar karena kesulitan untuk melakukan pekerjaan, tidak fokus-fokus dia melakukan pekerjaan. Iya. Sudah itu ada disorientasi waktu juga. Itu yang dialami oleh lanjut usia atau orang pralansia juga, itu disorientasi waktu. Dia keluar rumah sudah itu, tapi dia tidak tahu tujuannya kemana dan dia ada di mana, dia tidak tahu. Nanti jalan pulang dia tidak ngerti. Rumah saya ada di mana, keluarga saya ya siapa, itu dia akan tidak mengerti. Itu salah satu juga dari gejala demensia atau pikun. Oke, beberapa kali kita juga menyaksikan di media sosial seperti itu betul, ya, telah ditemukan seorang wanita parubaya seperti itu. Betul itu sekali itu Pak. Ya, mungkin itu kepikunan juga sudah melanda ibu betul tersebut. Sekali. Iya, itu makanya sering kita lihat orang di jalan sering kehilangan orang tua di jalan. Itu sebenarnya dia sudah mengalami demensia, tetapi keluarga belum paham yang dialami oleh lansia. Dikira lansia itu hilang, dikira gangguan jiwa dan yang lainnya ya, kan gitu ya Pak, seringan terjadi. Tetapi itu sebenarnya lansia itu mengalami demensia atau pikun yang sudah berkelanjutan. Ya sebenarnya harusnya sejak awal sudah harus tahu itu apa gejalanya sebenarnya yang dialami oleh lansia kita yang ada di rumah dan ada yang di sekitar kita. Kalau gejala satu ketahuan itu mungkin masih bisa kita cegah, ya. Masih bisa kita cegah biar tidak terjadi demensia berkelanjutan. Ya, kalau demensia ringan, masih ringan, itu bisa dicegah dengan cara pola makan yang teratur, istirahat yang teratur, aktivitas itu diberikan, sudah itu sosialisasi, kumpul-kumpul sama sesama lansia, itu sangat bagus sekali untuk
mengkondisikan otak kita, otak kanan, otak kiri kita biar tetap berkolaborasi, biar bagus mainnya, mindsetnya. Baik, Itu. baik. Ini topik kita adalah mencegah pikun atau demensia di masa tua. Ini apakah demensia itu atau pikun itu sendiri menyerang usia-usia lanjut seperti itu? Kebanyakan sih usia lanjut yang kena Pak ya, di atas 60 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga itu lansia itu, pralansia juga bisa kena. Orang anak muda itu masih bisa kena karena memang dari awal atau sejak kecil mungkin pola hidupnya yang salah. Ya, salah asuh yang salah itu juga salah satu penyebab dari demensia atau di masa muda atau pralansia. Jadi jangan kira usia sebelum lanjut usia tidak bisa terserang pikun atau demensia. Seperti ya, itu betul sekali, intinya. Pak. Betul sekali, Pak. Baik, baik. Ini banyak yang mengatakan ini lupa sama pikun itu apakah sama seperti itu? Sebenarnya ada bedanya ya Pak ya. Kalau kita misalnya kita ketemu orang yang jarang kita ketemu, tidak tahu nama, wajar. Ini siapa? Iya. Seperti itu ya kan? Iya, Sering kita karena jarang seperti kita itu ya, ketemu Bu kan. Caya. Itu namanya lupa. Iya. Sudah itu kalau pikun Ya. sama anak di rumah sama cucu itu kan sering kita lihat. Dan kita sebenarnya udah tahu namanya, tetapi kita tidak bisa menyebutkan namanya. Itu pikun. Oke. Iya. Kalau di rumah ini Iya, gitu, betul. kan? Seperti itu. Iya, betul, Itu Pak. sudah gejala pikun. Iya, ya? betul, Pak. Jangan Betul. sampai lupa sama pasangan sendiri ya, Iya, Bu Caya. betul. Udah. Bahaya. Nanti kita akan bahas nih. Bagaimana mencegah pikun atau demensia di masa tua. Pemirsa jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mencegah pikun di masa tua masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Masih bersama Ketua Tim, kami, Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Ada Ibu Kade atau Ibu DRA Nimade Swastini MSI. Kemudian ada Koordinator Alzi Wilayah Bali, Ibu Cokorda Nes Cokorda Istri Intan Purwaningsih tentunya. Bu Kade, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini ada sosialisasi mencegah kepikunan di masa tua dengan 10 program pokok PKK. Seperti apa yang dilaksanakan pengurus tim penggerak PKK ini sendiri? Gini Madi, jadi tugas utama dari gerakan PKK itu adalah di keluarga. Jadi di keluarga. Di sini PKK itu mengelola 10 program pokok PKK, salah satunya ada kesehatan. Ya. Di sini juga kita karena sosialisasi, ada yang edukasi juga, itu pendidikannya. Kami dari tim penggerak PKK mengambil tema seperti ini karena ini amat sangat penting. Jadi landasan bergerak kita yaitu dari Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017, sudah itu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018, dan juga hasil Rakernas 9 PKK tahun 2021, di mana disampaikan di sana bahwa visi dari gerakan PKK yaitu bagaimana terwujudnya keluarga itu supaya sehat pertama. Sudah itu dia cerdas, sudah itu berdaya, beriman dan bertakwa, menuju Indonesia maju di tahun 2024. Itu visi dari gerakan PKK. Nah, sejalan dengan hal tersebut, jadi ada 5 misi yang harus juga dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Dan di samping itu juga ada jadi gerakan PKK itu juga mengelola, yaitu yang tadi sudah disampaikan 10 program, ada juga program-program unggulan. Di mana itu ada Paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital, ada Gelari Pelangi, ada Aku Hatinya PKK, amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman, dan keluarga PKK gagah bencana, tanggap dan tangguh bencana. Jadi itu 4 program unggulan hasil Rakernas 9 tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, dalam mengaktualisasikan 10 program pokok PKK, kita mulai dari keluarga, yaitu dari hulu ke hilir.
dalam mengaktualisasikannya ini juga sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Di sini yang penting dulu pertama keluarga-keluarga itu sehat. Dalam keluarga itu, yaitu Made seperti diketahui ada ayah, ada ibu, ada anak, dan juga ada pengelingsir kita. Yang tidak boleh kita lupakan, karena itu dari hulu ke hilir kita harus berdayakan bagaimana supaya walaupun sudah lansia, mereka beliau-beliau itu harus sehat, karena beliau ada, karena kita ada, karena beliau. Jadi kita harus menghormati para pengelingsir kita, terutama yang ada di rumah, di keluarga-keluarga tersebut. Kalau saja keluarga-keluarga tersebut satu keluarga sama keluarga yang lain seperti itu, dan juga tidak boleh kita hanya dengan keluarga, ternyata di lingkungan kita ada juga lansia yang mungkin tidak terawat. Mari kita sapa-sapa. Nah, inilah tugas dari kader PKK, dari pengurus tim penggerak PKK Provinsi Bali, yang mana adalah dalam hal ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mempunyai 2 kegiatan, yaitu mengerucut, yaitu sosialisasi dan aksi sosial. Di sini yaitu bagaimana caranya kita mensosialisasikan apa-apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, peraturan-peraturan seperti keberpihakan kita kepada kesejahteraan lansia utamanya, yaitu peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2018, di mana turunannya itu, sedangkan perdanya adalah nomor 11 tahun 2018. Itu semua tentang bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan lansia. Nah, disinilah sosialisasi itu perlu. Jadi kami dengan tim penggerak PKK mensosialisasikan ini melalui media, dan bagaimana supaya lansia tersebut nantinya dia itu sehat, kita berdayakan supaya dia sehat, supaya untuk bisa menjadi lansia yang tangguh dan berkualitas nantinya ke depannya, seperti itu. Jadi kita bersama-sama keluarga-keluarga, mari kita hormati beliau yang sudah lingsir, pengelingsir kita. Jadi kita ajak komunikasi mungkin yang lebih efektif supaya untuk mencegah kepikunannya tadi yang disampaikan oleh Ibu Cok. Jadi kita di keluarga membantu. Mungkin nanti kalau memang kita sudah bantu seperti itu, yang mau di Banjar-Banjar, karena Made ketahui sudah nih bahwa gerakan PKK itu sangat lengkap, yaitu dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Pergerakan PKK itu adalah di ujung tombak, di desa dan kelurahan, sampai ke kelompok Dasawisma. Disitulah keberadaan lansia itu diperhatikan penuh di sana di desa, karena ada kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok pesantian, ada kelompok menjahitan, yaitu ada kelompok senam. Di sana ada posyandu lansia. Jadi BKKBN, Dinas Sosial, jadi bahu-membahu bersama kader PKK. Jadi lanjut usia pun jadi perhatian jadi dari perhatian penuh. Tim penggerak PKK ini. Ya, karena untuk mencegah, tadi sudah disampaikan bagaimana supaya mengurangi, walaupun dia sudah dibilang pikun, tetapi mengurangi. Yang tadi disampaikan, kadang-kadang lansia itu kepingin dia kumpul dengan sesama usianya. Ini amat sangat penting, karena itu kita sudah harus paham di keluarga itu bahwa sudah lansia itu dia akan ada perubahan fisiknya seperti apa. Kita harus memahami. Sudah itu perubahan mentalnya seperti apa. Kadang-kadang kita sudah menawari makan, mungkin sudah makan, tetapi dia bilang belum makan. Seperti itu. Itu. Haruskah kita memaklumi pengelingsir lansia yang pikun? Kan sering kita dengar nih, nah maklum, nak enak betul, pikun, gitu. Seperti itu, Bu Cok. Sering kita mendengar kalimat seperti itu. Siapa? Sebenarnya itu pikun jangan pernah dimaklumi, Pak. Oh, jangan, tidak boleh dimaklumi, ya. Ya, jangan pernah dimaklumi pikun itu, karena pikun itu memang suatu penyakit. Lain halnya tidak, penyakit itu bisa dimaklumi, tetapi ini karena memang menyerang otak kita. Makanya pikun itu tidak perlu dimaklumi. Ya, tetap kita harus waspada. Kalau sudah ada gejala, sering lupa mungkin,
sulit fokus mengerjakan sesuatu, komunikasinya sudah berubah, sudah tuh disorientasi waktu, sebaiknya memang diperiksakan ke dokter. Cuman kalau untuk obat sementara belum ada yang untuk menyembuhkan. Baik. Tetapi untuk mengurangi terjadinya risiko yang lebih berat itu masih bisa dilakukan. Ya. Baik, Itu. Bu Cok selaku koordinator ALZI wilayah Bali ini sendiri, seperti kata Bu Kadek Niki sendiri, kan dalam satu keluarga ada ibu, bapak, kemudian anak-anak dan penggelingsir kita. Iya, betul. Sebenarnya punya data nggak sih, Bu Cok, berapa sih lansia atau penggelingsir-penggelingsir kita yang ada di Bali Niki sendiri yang bisa dikatakan ini bisa berpengaruh juga terhadap kepikunan seperti itu. Ya. Kalau lansia yang ada di Bali sesuai dengan statistik yang ada di Bali ya Pak ya. Kalau untuk lansia yang ada di Bali sebanyak 67 juta jiwa ya Pak ya. Tetapi itu yang setelah kami lakukan pengecekan dan dilakukan oleh survei meter itu memang banyak sekali yang mengalami demensia atau pikun, tetapi itu memang pikunnya belum berkelanjutan, baru di gejala gejala ringan itu Pak ya. Ya sebenarnya itu masih bisa dicegah, ya masih bisa dicegah itu, tetapi dengan cara apa? Yang tadi sudah saya sampaikan juga, berkumpul dengan sesamanya, masih bisa diberikan aktivitas, lansianya sudah itu jaga kesehatan, cek kesehatan setiap bulannya, sudah itu untuk diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, itu mungkin salah satu cara pencegahan untuk demensia Alzheimer di Bali atau dan di Indonesia ya Pak ya. Kalau masih muda itu mungkin cara pencegahan biar tidak terjadi demensia di saat usia lanjut usia, itu kita harus juga tetap mencegah dengan cek kesehatan setiap bulan, sudah itu kurangi merokok. Kalau yang perokok mungkin kan anak-anak muda sekarang itu banyak yang perokok ya. Sudah itu kurangi merokok, sudah itu alkohol juga harus dikurangi. Makanan gizi seimbang, tetap untuk beraktivitas, berolahraga, tetap rutin dilakukan itu akan salah satu juga untuk mencegah demensia di masa tua. Jadi demensia itu bisa dicegah dengan pola hidup Iya, dari betul. sejak dini. Iya, seperti sejak itu. dini, betul Pak, betul sekali. Ya. Dan itu bisa kita lakukan. Bisa ya, bisa. Apa yang harus kita ketahui, Bu Cok? Atau gejala-gejala yang harus kita perhatikan. Waduh, ini jangan-jangan tiba-tiba saya naruh kuncinya di sini. Gimana ya? Padahal sering naruh kunci, tapi tiba-tiba lupa seperti itu. Iya. Itu bisa menjadi gejala awal kita kah untuk Iya, betul. memasuki masa demensia kita? Iya betul Pak. Itu memang salah satu gejala ya Pak ya. Kalau untuk menaruh kunci itu lupa itu memang salah satu gejala dari demensia. Bukan hanya kunci tetapi barang-barang. Iya ya, betul, bisa. betul. Tetapi kalau baru sekali mengalami itu, mungkin kita harus was-was sudah ya. Oh, ini saya sudah mulai ada gejala ini, tetapi itu belum disebutkan dengan demensia atau pikun. Ya, kalau baru sekali ya, Pak. Tetapi kita tetap harus waspada. Baik. Ya, karena kita sudah mulai mengalami. Nah, itulah yang perlu dicegah. Baik. Biar tidak jadi berkelanjutan. Ya, itu perlu dicegah. Nah, apa yang harus kita ketahui tentang demensia sekali lagi, Bu Cok ini sendiri? Adakah jenis-jenis demensia atau kepikunan yang harus kita ketahui sebelum kita benar-benar menjadi benar-benar pikun seperti itu? Ya, betul-betul Pak. Kalau demensia memang ada 5 demensia ya Pak ya. Tetapi itu bukan semua demensia atau pikun ya Pak ya. Kalau demensia itu ada 5. Yang pertama mungkin demensia vaskuler, itu memang disebabkan oleh suatu penyakit, yaitu hipertensi terutama ya Pak ya. Sudah itu kalau Parkinson lagi ada juga, demensia Parkinson. Sudah itu juga disebabkan oleh suatu penyakit ya. Itu bukan kayak stroke, itu karena minum obat terlalu sering, itu kan bisa aja karena minum obatnya tidak teratur gitu, lagi minum lagi enggak, itu akan menyebabkan demensia atau demensia Parkinson ya Pak ya. Sudah itu ada frontoparietal, itu juga salah satu dari demensia. Sudah itu yang saya bahas sekarang itu demensia Alzheimer. Itu yang demensia Alzheimer itu demensia yang kita bilang pikun ya Pak ya. Itu memang paling banyak di Indonesia yang dialami. Dari seluruh dunia itu ada 10.000 juta jiwa lansia, itu kebanyakan tetap yang sudah mengalami demensia, dan setiap 3 detiknya itu ada 1 yang mengalami demensia. Iya, setiap harinya. Alzheimer itu. Iya, betul.
Ya, itu. Kalau dengan yang vaskuler itu kan tergantung penyakitnya. Kalau hipertensi terjadi stroke itu lama-kelamaan dia akan terjadi demensia vaskuler. Yang itu. Kalau demensia Alzheimer itu enggak. Apa yang Iya. terjadi? Nah, itu mungkin tadi yang saya sampaikan bisa aja karena stres di awal ya Pak, pola makannya, pola istirahat yang kurang itu secara pencegahannya itu mungkin dia kurang di usia dini, itu di lanjut usia akan dia alami sendirinya. Karena itu memang penyakit itu tidak terjadi secara tiba-tiba, pasti perlahan-lahan. Karena itu memang menyerang otak kita, tetapi secara perlahan-lahan, tidak langsung blek gitu. Kalau stroke itu kan bisa aja hipertensi, enggak bagus minum obat, langsung terjadi stroke kan gitu tiba-tiba ya Pak ya. Kita tepar itu tiba-tiba, tetapi kalau demensia Alzheimer itu tidak, perlahan-lahan, progresif Berarti sekali. ada tahapannya Ya, step by menuju ke step-nya. Alzheimer Iya, itu. betul. Betul. Salah satunya stres ya, Iya. Bu Co. Stres memang sangat kalau stres itu memang itu yang pertama yang menyebabkan kita pikun ya Pak ya. Iya, stres yang utama ya. Kalau orang lansia memang stres ya, saya sampaikan dari awal kalau kita jadi pegawai negeri gitu misalnya ya Pak ya. Kalau mau pensiun di usia 58 atau 60 tahun gitu, kita harus sudah siap-siap. Dari 50 tahun sebelum pensiun, itu dari 5 tahun sebelum pensiun kita sudah harus siap-siap nanti saya pensiun. Ada prepare-nya. Iya, harus Prepare prepare dari apa awal. yang harus kita kerjakan biar tidak kita pensiun nanti kita langsung mengalami stres atau power syndrome itu kan. Itu kita membayangkan oh dulu saya gini loh jadi pejabat, oh gini loh saya jadi pegawai negeri dulu. Segini saya dapat gaji. Di saat kita pensiun kita tidak menikmati gaji sebanyak itu gitu misalnya Pak. Di situ kita akan timbul stres. Disitulah awalnya nanti terjadi demensia kalau kita tidak tahu caranya mencegah dari awal. Baik. Ternyata pikun itu bisa dicegah ya? Ya betul, Bu Co, betul ya? Pak. Ya betul. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan atau kapan kita harus ke dokter? Nanti kita akan bahas ya Bu Co dan Bu Kade. Pemirsa jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara masih dengan topik kita mencegah pikun di masa tua akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, mencegah pikun di masa tua masih menjadi topik kita di Dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Ada Ibu Kade atau Bu Made Swastini selaku Sekretaris Satu Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Kemudian ada Nurse Cokorde Istri Inten Purwaningsih, Koordinator ALZI Wilayah Bali. Saya ke Bu Kade dulu Bu. Bu Kade kan kita tadi Bu Kade sempat menyatakan bahwa dalam keluarga ada orang tua, anak, penglingsir kita. Kalau yang namanya penglingsir ya harus kita hormati. Tetapi kadang saya sendiri mengalami loh, saya pernah punya nenek di rumah, gedek basahnya, padahal sudah bengkung nih nenek tuh gitu. Tidak bisa dipungkiri seperti itu ya. Sering banget yang kita alami ya. Nah, apa yang harus dipahami oleh keluarga yang memiliki lansia yang ditekankan oleh tim penggerak PKK, bukan? Jadi kami tekankan di sini, kami sampaikan juga bahwa kalau di keluarga itu ada penglingsirnya, kita harus maklum. Jadi kita maklum. Katanya nggak boleh maklum kalau nah kita harus dengan lingsirnya itu, bukan dengan pikunnya. Bukan dengan pikunnya. Bukan dengan pikunnya, ya? dengan lingsirnya itu ya. Jadi kadang-kadang disampaikan di sini. Kita harus dari segi fisiknya kita harus paham. Jadi beliau dengan lingsirnya itu kita harus paham dengan segi fisiknya. Perubahan fisik yaitu terus dengan mentalnya juga sudah itu perubahan juga ini komunikasi yang intens itu penting juga disampaikan yang berkualitas. Jadi dan juga kita harus mengetahui apa sih yang disenangi oleh mereka penglingsir kita. Kadang-kadang dia berkumpul, dia yang satu
dari pagi dia menjahitan aja. Karena itu memang itu hobinya ya. Apalagi dia sudah senang mesanti gitu, mekidung gitu. Silakan saja, tapi itu harus diperhatikan. Kita harus perhatikan supaya dia tidak kelelahan. Jadi ini kadang-kadang siang itu kadang-kadang kita seperti Titiang ini bilang lansia, sudah lansia memang, sudah 66. Itu jam-jam 11 itu kita sudah ngantuk sebetulnya. Jam lansia itu sudah ngantuk sebetulnya. Itu harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan sehingga kesehatannya dapat terjaga. Kita kepinginnya biar beliau itu sehat, para penglingsir kita, dan juga kita seperti tadi mungkin kita dibilang bengkong penglingsir kita, ya memang seperti itu adanya. Jadi kita memahami itu supaya kita tidak stres sendiri, jadi mereka juga tidak stres, penglingsir kita, dan kita arahkan kemana sih yang disenangi oleh mereka. Mungkin diajak jalan-jalan, mungkin yang laki umpamanya penglingsir kita umpamanya yang laki-laki dia senang main catur, silakan. Jadi dengan seusianya, sehingga itu akan menambah mengurangi kepikunannya. Seperti itu, karena dia tetap diajak beraktivitas, mungkin berkebun yang kita PKK punya hatinya PKK, tapi hati-hati supaya tidak jongkok-jongkok, bungkuk-bungkuk nih kayaknya. Malah jadi lebih parah mungkin lagi, lebih parah lagi. Jadi bagaimana posisinya itu kita perhatikan, tetap harus diperhatikan. Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan penglingsir sendiri di rumah. Mari kita sama-sama jaga mereka supaya kita, karena kita tahu bahwa itu adalah, kita percaya bahwa itu guru rupake. Jadi orang tua kita di rumah, kita harus jaga mereka, jaga beliau semasa beliau masih bisa kita ajak berkomunikasi, bisa ajak di rumah, itu adalah hal yang luar biasa. Jadi kita hormat kepada beliau, karena kita juga tidak boleh alpa ke guru istilahnya. Jadi walaupun ada panti werde seperti itu, kita di Bali tidak mudah-mudahan tidak ada yang menaruh orang tuanya di panti werde, walaupun itu sudah ada disiapkan oleh dinas sosial seperti itu. Mungkin nanti ke depannya bagaimana caranya supaya itu tidak namanya panti jompo istilahnya sekarang ya, dibilang panti jompo. Memang dia kumpul di situ seusianya, jadi dia tetapi dia mungkin dia tidak lihat keceriaan di keluarga tersebut, karena kita di PKK itu, gerakan PKK itu kita memperhatikan adalah dari hulu ke hilirnya. Jadi kita akan perhatikan, dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana caranya mengurangi ini. Jadi di sini mungkin ada satu istilah ya yang bisa kami sampaikan juga di sini. Jadi keluarga-keluarga, mari kita sama-sama kita harus cerdik. Jadi cerdik, C-nya cek kesehatan secara teratur, E-nya kan asap rokok, sudah itu R-nya rajin olahraga, sudah itu D-nya diet seimbang, sudah itu I-nya istirahat yang cukup, dan yang paling terakhir yaitu kelola stres. Stres pun harus dikelola, karena tadi disampaikan bahwa memang yang utama itu adalah penyebab daripada pikun tersebut. Jadi kalau sudah kita cerdik dengan mengikuti itu, bagaimana untuk mengurangi kepikunan tersebut, mencegah kepikunan tersebut, yuk kita dengan memanfaatkan yaitu cerdik tadi. Jadi sosialisasi dukungan penting. Keluarga ini sangat penting, sangat penting dukungan keluarga deh. Jadi ini gerakan PKK inilah yang mana adalah tujuan utamanya adalah di keluarga. Mari kita dari keluarga dulu, karena keluarga itu adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat. Jadi kalau sudah keluarga-keluarga semua di Provinsi Bali utamanya dulu akan seperti itu, melaksanakan seperti itu, saya yakin ke depan bahwa lansia kita akan mungkin harapan hidupnya akan lebih. Sekarang kan sudah naik 74, makanya tadi dibilang 67 juta 67 juta lah jumlah lansia. Banyak itu lansia sudah, angka harapan hidupnya meningkat deh, karena kita peduli kepada mereka. Nah, tim penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Kosta, menyapa lansia langsung ke masyarakat. Jadi satu kabupaten 2 kecamatan yang disasar pada bulan Mei ini, sehingga menyapa bagaimana sih lansia kami di kabupaten ini, 9 kabupaten kota kami kunjungi. Dan di situ beliau menyapa, selain menyapa membawa bantuan. Apa sih yang diperlukan sama lansia? Ya itu 1 beras, 2 itu perlu telur untuk kesehatannya juga, dan itu susu untuk khusus untuk lansia. Tidak saja lansia kita perhatikan, karena kita perhatikan tadi kami bilang keluarga itu dari hulu ke hilir, yaitu untuk balita yang gizinya kurang.
Sudah itu untuk ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Sudah itu difabel. Anak-anak difabel juga beliau sapa. Sudah itu kadar-kadar PKK yang kurang mampu, yang memang punya tugas paling ujung tombak yang mendata bagaimana sih kondisi lansia di desa ini. Dia yang mencatat itu, kadar itu perlu kita perhatikan juga deh. Jadi satu, itulah kegiatan dari gerakan PKK, yaitu sosialisasi seperti di media kali ini, dan juga aksi sosial, menyapa dan berbagi. Jadi salah satu aksi sosialnya ini sendiri untuk mengurangi kepikunan, salah satu mungkin kepikunan di saat lansia ini sendiri, memberdayakan lansia seperti itu. Iya, memberdayakan ini penting. Kita harus berdayakan mereka. Yuk kita ajak beraktivitas. Dengan catatan kita harus mengetahui dulu apa sih yang disenengin. Nanti kalau yang enggak disenengin tambah stres. Iya, tambah menambah nanti kepikunannya dia. Jadi apa yang disenengin? Yuk diajak joget-joget sama Ibu Putri dengan Raja Palenya luar biasa. Itu semua akan bangun. Dari dibilang tidak bisa, akhirnya baru ibunya dengan adanya nyanyian Raja Palu tuh semua bangun lansia tersebut. Jadi kita senang juga melihat happy. Baik. Jadi itu penting juga deh. Baik, Bu Cok, ini tadi kan saya sempat mengatakan kapan kita harus seharusnya berkonsultasi kepada dokter seperti itu, atau gejala-gejala awal yang harus kita khawatirkan. Jangan-jangan saya ini mengarah ke demensia seperti itu, kepikunan, gejala-gejala yang harus kita perhatikan. Seperti itu, Bu Cok. Kalau kita perlu pemeriksa ke dokter itu memang sangat penting sekali ya Pak Madi ya. Kalau sudah lansia itu setiap cek kesehatan mungkin setiap bulan ya Pak Madi. Kalau ada gejala disorientasi waktu, sudah mengalami itu sulit fokus dan sudah lupa, sering lupa-lupa, bukan baru sekali lupa sudah ke dokter ya, udah sering lupa-lupa itu sudah perlu sekali ke dokter biar tahu kita, biar cek kesehatannya di sana atau dicek kognitifnya sudah mengalami demensia apa belum. Nanti di situ akan kelihatan, nanti akan dikasih tahu sama dokternya dia sudah mengalami demensia atau belum. Itu nanti memang diberikan obat sama dokter itu. Mungkin kalau yang sering mondar-mandir di jalan itu akan diberikan obat biar mau tidur di rumah ya Pak ya. Mungkin dulunya yang mondar-mandir di jalan itu dulunya Satpol PP ya. betul. Itu sebenarnya itu, tetapi obatnya tidak bisa menyembuhkan ya Pak ya. Ya, tidak bisa menyembuhkan. Tetapi jadi obat tidak bisa menyembuhkan. Ya, dengan cara mencegahnya itu dengan cara memberikan aktivitas seperti Bu Kadek tadi sudah menyampaikan, saya juga sempat menyampaikan tadi, itu tetap kita harus memberikan aktivitas sama lansia, istirahatnya yang cukup, harus ada yang ngawasi. Tetapi kalau lansianya masih bisa bekerja, tetap dikasih pekerjaan, tidak diberikan pekerjaan, karena sudah tua ndak usah bekerja. Saya sebagai anak, sebagai cucu yang harus bekerja sekarang, itu sebenarnya salah. Sebenarnya salah kita. Tetap dia kan dikasih pekerjaan. Ibu bapak diam. Betul. Gitu. Sebenarnya itu salah Pak. Ya, dia merasa tidak dihargai sama anaknya. Kenapa saya tidak dikasih bekerja? Padahal dia masih mampu fisiknya untuk bekerja. Tetapi kita tinggal mengawasi. Kasih dia kegiatan, ibu bapaknya mau masak, mau apa, tapi kita mengawasi. Nanti takutnya kompor tidak dimatikan biar tidak terjadi kebakaran, tetapi dia tetap diberikan aktivitas. Kalau mau mencangkul ke sawah silakan, kalau masih mampu. Itu sangat baik sekali. Kalau itu dicegah, semua kegiatan yang harus dilakukan oleh lansia dan masih mampu dikerjakan oleh lansia kita larang, disitulah dia merasa stres juga, merasa tidak dihargai sama keluarganya. Sudah dianggap tidak berguna lagi saya, padahal dia masih tetap berguna dan tetap berkualitas. Baik, kalau hal itu terjadi, ini adakah komplikasi dari demensia itu sendiri terhadap sang penderitanya, Bu Cok? Sebenarnya komplikasi sangat ada sekali Pak itu ya. Komplikasi dari demensia itu nanti dia bisa, kalau terus-terusan dia akan mengalami disorientasi waktu dan komunikasinya tidak teratur, dia memang akan terjadi seperti gangguan jiwa ya Pak ya. Seperti gangguan jiwa, akan mundar-mandir, tidak pernah dengar apa-apa gitu loh Pak. Itu akan memang salah satu juga akan terjadi ke depannya, itu gangguan psikiatri. Sudah itu penyakit yang lain juga, dia akan merasa tidak dihargai. Itu nanti terjadi penyakit mengurung diri.
Ya, mengurung diri, tidak mau sosialisasi gitu, dia akan diam di rumah aja, tidak mau keluar rumah, itu akan terjadi. Dan penyakit yang lainnya juga akan timbul nanti setelah dia mengalami stres dan merasa tidak dihargai, itu akan terjadi. Baik. Penyakit-penyakit yang lain. Baik, Bu Dek, berarti ini dukungan keluarga sangat mempengaruhi ya terhadap penglingsir kita, orang yang dengan lanjut usia. Ini juga perlu kita ketahui juga ketika gejala-gejala itu terjadi pada orang tua kita atau penglingsir kita, Bu Dek. Itu juga menjadi perhatian dari gerakan jelas tim penggerak PKK. Jadi ini menjadi perhatian dari tim penggerak PKK, terutama kader-kader yang ada yang punya keluarga-keluarga yang punya penglingsir. Jadi ini perlu mendapat perhatian karena ini gejalanya akan sangat berpengaruh apabila tadi disampaikan dia dicegah aktivitasnya. Jadi kesenangannya dia seperti apa? Kami sudah sampaikan tadi, mari kita dukung supaya dia merasa berharga, supaya dia merasa diperhatikan sehingga menambah kesehatannya dia, jadi berkualitasnya lansia itu di situ. Jadi disinilah pemerintah menyampaikan bagaimana sih kita harus memperhatikan kesejahteraan daripada lansia tersebut. Dari segi umpamanya aktivitasnya kita harus perhatikan. Mungkin dibuatkan ruang-ruang gerak seperti itu. Mungkin dibuatkan nanti gimana ramah lansia, ada ruang ramah lansia, taman ramah lansia seperti itu. Jadi mungkin panti jompo itu nantinya mungkin dirubah. Mungkin ini ramah lansia seperti itu. Jadi mungkin lansia-lansia kita kumpulkan, mungkin membuat dinas sosial, membuat dia jadwal supaya tidak namanya panti jompo karena konotasinya seperti itu kurang bagus gitu. Di Bali terutama ya. Jadi mungkin dibuatkan jadwal mungkin jam 9 atau mungkin pagi jam 8 sampai jam 10 karena itu jam istirahatnya lansia. Jadi dipertemukan di sana. Sudah itu diantar mungkin oleh putra-putrinya. Jadi yang waris kepeduliannya inilah kepedulian daripada keluarga tersebut terhadap lansia. Karena jangan sampai nanti kita tidak peduli pada saat mereka masih, nanti begitu beliau sudah tidak ada, amor ing acintia istilahnya, baru kita perhatikan, kasih macam-macam, kan seperti itu, sudah tidak ada gunanya. Nah itulah mulai dari hari ini, jadi kami harapkan keluarga-keluarga yang memiliki lansia masih di rumahnya itu tolong supaya diperhatikan dari kesehatannya, sudah itu aktivitasnya, karena kalau kelelahan itu juga bahaya deh. Kalau kelelahan juga bahaya nanti lansia itu, apalagi jangan dikasih sendiri. Itu penting sekali. Jangan sendiri dia di rumah tersebut karena kadang-kadang kan mungkin anak menantunya sibuk cucu-cucunya sudah pada sekolah, sehingga dia sendiri. Apalagi sekarang agak susah ya mencari umpamanya ART tersebut nih. Jadi tolong diperhatikan lansia itu. Tidak boleh sendiri ya. Jangan sendiri. Lantas Bu Kadek nggak pernah sendirian ya. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Baik, bagaimana mencegah pikun di masa tua masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Masih bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali tentunya. Ibu Cok, kalau tadi Bu Kadek mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu kita berikan kepada penglingsir atau bisa dikatakan lanjut usia bagi mereka yang masih memiliki orang tua seperti itu. Sebenarnya ketika kita sudah memasuki usia-usia yang rentan terjadinya demensia atau pikun ini sendiri, 60-an, kemudian walaupun sebelum usia itu pun kita juga harus aware, jangan-jangan saya bisa termasuk juga mengalami kepikunan itu sendiri. Sebenarnya penyebab utama kepikunan
pada lansia itu apakah hanya semata-mata faktor usia saja kah, Bu Co? Sebenarnya penyebabnya bukan karena faktor usia ya Pak ya. Yang tadi mungkin sudah disampaikan juga sama Bu Made, itu mungkin dari awal sejak dini ya Pak ya. Itu ada pola hidup sehatnya yang kurang ya Pak ya. Itu sebenarnya pola hidup yang kurang diperhatikan. Pertama mungkin masih usia muda itu sering makanan yang fast food ya, yang itu sudah itu perokok, sudah itu sering minum alkohol, mungkin istirahatnya kurang, itu aktivitasnya juga kurang. Nanti di masa tua akan terjadi pikun. Kalau itu sudah dikelola dari awal sejak dini, di masa tua itu kemungkinan sedikit sekali akan mengalami pikun. Itu sih. Ya. Berarti ini intinya pikun itu bisa dicegah. Ya itu dah. Betul. Bisa dicegah. Bisa dicegah. Tapi tidak bisa dihindari kan? Ya, kalau dihindari itu udah masih bisa Pak dihindari biar tidak terjadi, tetapi dengan cara kelola stres yang itu kelola stres dari sejak dini, hidup sehat dari sejak dini, jarang makan fast food yang itu sudah itu istirahatnya dari sejak dini juga harus ya. Udah itu siap saji itu ya, yang itu juga harus dihindari itu biar tidak jadi pikun di masa tua. Itu. Baik, baik. Bagaimana caranya untuk mengelola stres itu sendiri, Bu Co? Sebenarnya untuk mengelola stres itu sendiri kita dari awal itu ya Pak ya, mungkin dari masih muda ya, kan banyak sekarang anak muda mungkin stres ya Pak ya, stres. Kalau diputus pacar bisa karena stres. ada lagunya stres. Sebenarnya kita itu gampang sekali sebenarnya ngelola stres Pak ya. Kalau kita stres mungkin menghadapi keluarga di rumah, mungkin bisa berkumpul-kumpul di luar ya. Tetapi ngumpul-ngumpulnya itu juga ngumpul positif, bukan ngumpul negatif ya. Ke arah positif, apa sih tujuannya kita untuk kumpul sama usia kita. Ya dari masih muda mungkin kalau kita di rumah stres, kita bisa berkumpul dengan teman-teman di luar mungkin untuk berkegiatan biar kita merasa senang. Ya, stres itu biar berkurang gitu. Kalau kita diam di rumah sudah stres, diam di rumah tambah stres jadinya. Lama-kelamaan itu di masa tua akan terjadi demensia ya Pak ya. Sudah itu jadi untuk mengelola stres. Kalau untuk lanjut usia, kalau stres itu juga sangat berpengaruh sekali untuk mengalami pikun ya. Salah satu untuk pencegahannya juga itu salah satunya dengan cara berkumpul dengan seusia, melakukan aktivitas yang kita sukai. Sudah itu misalnya enggak suka dengan anak ini, banyak punya anak. Oh dengan anak ini mungkin bisa di rumahnya biar tidak ketemu sama anak yang bikin kita stres kan gitu jadinya ya. Gitu kan itu ya. salah satu juga pemicunya. Ya, salah satu. Tetapi yang mana anak kita yang kita sukai disitulah kita diem jadi lansia ya. Saat Tetapi ini mulai saat ini banyak-banyaklah punya anak ya. itu salah satunya Biar cara Nyoman ya. sama Ketut masih bisa kita berikan nama pada anak-anaknya nanti ya. Betul sekali itu Pak ya. Soalnya kan banyak lansia dengan anaknya ini tidak cocok, dengan mantunya ini tidak cocok, tetapi ada salah satu anaknya yang disukai, tetapi tidak senang mungkin ngajak orang tuanya itu ada juga kan gitu ya Pak ya. Itu tidak bisa kita hindari di lapangan ya. Betul sekali. Di kehidupan nyata ya, Bu Co ya. Iya betul. Tetapi itu kita tetap jadi anak, jadi mantu, jadi cucu dan buyut mungkin itu tetap memperhatikan lansia kita di rumah biar tidak terjadi stres yang berkelanjutan biar tidak mengalami pikun. Tapi saya pernah dengar nih, ada nggak sih olahraga untuk olahraga otak seperti itu, Bu Co? Kalau untuk olahraganya memang senam otak. Kalau untuk olahraganya memang ada, untuk senam otak ya, senam otak ada, sudah itu mungkin ada kalau masyarakat mau lihat di YouTube itu untuk senam otak ada, sudah itu poco-poco ceria juga ada. Kalau untuk senam poco-poco ceria itu sudah dilakukan itu penelitian untuk para lansia ya, seperti untuk itu. lansia, betul. Kalau untuk poco-poco cerianya itu memang sudah dilakukan penelitian dan itu kalau setiap harinya dilakukan 2 kali sehari dalam waktu 30 menit itu dalam 3 bulan akan bisa mengurangi kepikunan. Wah, benar. Ya, Ada benar. penelitian Ya, seperti itu, betul Bu betul Co. sudah dilakukan penelitian itu oleh dokter neurologis. Pucu-pucu aja. Ya.
itu. Tetapi itu rutin dilakukan. Tidak boleh sekarang dilakukan, seminggu lagi baru dilakukan. Oh gitu. Iya, Jadi harus sehari 2 kali. Harus rutin ya dilakukan. Iya, harus rutin dilakukan. Bude, Sehari 2 kali deh. Habis menjahitan moco-moco ya semuanya ya. Itu Bu- sudah Bu- ada di PKK. YouTube ya, sudah ada di YouTube. Tinggal cari YouTube-nya saja nanti dicoba di sana, dilakukan. Jadi ada penelitian bahwa Iya, betul. gerakan-gerakan bisa dikatakan agak ringan. Iya, ya, betul, Iya. betul Sesuatu sekali. bisa mengurangi Iya. kepikunan, Iya. kepikunan bagi Iya. Lanjut orang-orang usia, lanjut usia. Bude, Yang senam otaknya nih deh. senam otak. Nah, Senam ini otaknya senam ini seperti otaknya apa ya? seperti apa? Iya. Hmm. Kalau senam otaknya itu juga sudah dilakukan penelitian, Pak. Yang penting kita tetap rutin melakukan setiap hari juga. Senam Dalam otak waktu. tuh otaknya Otaknya harus diputar-putar. otaknya apa gimana? Nah gitu deh, tanya deh biar pemirsa Bukan. Itu paham. cuman itu gerakannya cuma di tangan kanan kiri, kita noleh ke kanan ke kiri, tangannya dari Seperti satu apa ke sih dua. Muco? Yang ringan aja seperti itu ya. Ya mungkin yang gini ya Pak ya, yang gini kan udah itu nanti balik lagi dari satu Oke. jadi kedua gini kan terus gini. Itu salah satu mungkin contohnya gitu. ya Pak Itu ya, contohnya ya seperti itu. salah Itu satu senam ya. otak ya. Senam otak itu. Nanti di YouTube sudah ada kalau masyarakat Bali, khususnya masyarakat Bali dan yang luas untuk masyarakat Indonesia. Kalau mau lihat untuk senam otak dan senam pucuk-pucuk ceria sudah ada di YouTube, tinggal cari YouTube dan saksikan dan dicoba, itu akan bisa Mengurangi kepikunan, Mengurangi demensia kepikunan. itu sendiri. Iya, Nah betul. itu Bude dari gerakan tim penggerak PKK harus kudu tuh dilakukan ini sendiri. Bude sekali lagi, ini berarti ada hal-hal yang sangat urgent untuk mengurangi kepikunan pada lansia, pada penglingsir kita. Hal-hal yang sudah dilakukan dari tim penggerak PKK Provinsi Bali sekali lagi Bude. Jadi keluarga-keluarga kami harapkan yang mempunyai pengelingsir, kita perhatikan mereka, beliau-beliau itu, karena itu adalah merupakan guru rupa ke kita, dan ini menjadi tugas dari kami di keluarga-keluarga, terutama gerakan PKK yang ada yang di keluarga. Jadi perhatikan kesehatan beliau, jadi kita ajak beraktivitas, berkomunikasi sehingga dia merasa dihargai. Jadi kalau dia sudah merasa dihargai, dia akan merasa bahwa mereka ini akan merasa diperlukan, dan ini akan menambah usia mereka, jadi kesehatan mereka akan terjamin. Sudah itu kita juga mengharapkan lansia itu nanti ke depannya sehat, sudah itu tangguh dan juga berkualitas. Itu Madi dari gerakan PKK. Mudah-mudahan kalau sudah keluarga-keluarga melaksanakan seperti itu, kepedulian angka harapan hidup lansia di Provinsi Bali akan meningkat. Jadi diharapkan nanti lansia tersebut, yaitu karena kita memang visi kita adalah keluarga itu sehat, sudah itu dia berdaya, sehingga akan menjadi lansia yang berkualitas. Lansia yang berkualitas berarti ini ada hal-hal yang harus dilakukan oleh tim penggerak PKK, terutama yang di lini lapangan atau kader-kader PKK untuk memberdayakan lansia pada umumnya dan mencegah kepikunan saat ini. Ya, jadi itu yang diharapkan. Jadi kader-kader PKK terutama di kelompok-kelompok dasawisma yang ada di Banjar-Banjar, mari kita bersama-sama bahu-membahu, karena ini tidak bisa dilaksanakan sendiri. Mungkin dengan kita bekerjasama dengan BKKBN untuk kesejahteraan lansianya dengan Dinas Sosial, dan kami dari gerakan PKK adalah bagaimana caranya mengajak keluarga-keluarga pengelingsir kita untuk beraktivitas, terutama apa yang menjadi hobi dari lansia tersebut, sehingga dia akan melaksanakan itu dengan senang hati. Sehingga kalau sudah lansia-lansia itu bergembira dengan seusianya dia berkumpul, diharapkan ke depan akan kualitas daripada lansia itu akan bertambah, dan juga kesehatannya akan bisa ditingkatkan, dan ini adalah merupakan kesejahteraan dari keluarga kita bersama. Sehingga tujuan berdayakan lansia pemberdayaan lansia itu pemberdayaan tersendiri lansia itu dapat tercapai, dapat terwujud. Jadi itu harapan kami dari gerakan PKK, karena semua ini adalah kita peduli kita kepada lansia, dan dari kita yang hal-hal yang kecil kita laksanakan, sudah itu dengan cinta yang besar, mungkin nanti akan hasilnya akan nyata.
Jadi itu dari gerakan PKK. Mudah-mudahan ini akan bisa terwujud. Astungkareng ya. Astungkareng. Ibu Cok selaku koordinator ALSI wilayah Bali, ada tips nggak Bu Cok untuk menghindari kepikunan ini sendiri bagi para lansia kita, khususnya para lansia di Bali ini? Kalau untuk menghindari terjadinya kepikunan di masa tua, kita harus dari anak muda, ya paling tidak dari sejak dini, kita harapkan dari anak muda, dari dewasa, sudah itu dari anak-anaknya di rumah, kita tetap mengajak lansia untuk berkomunikasi, tidak boleh menyendirikan lansia, diasingkan lansianya itu jangan pernah mengasingkan lansia, tetap kita ajak lansia untuk berkomunikasi dan mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah juga. Tetap kita rangkul lansia kita di situ biar tetap lansia merasa hidupnya masih berlaku dan hidup berkualitas masih tetap dirasakan oleh lansia. Dan pikun itu jangan pernah dimaklumi di masa tua. Pikun tidak boleh dimaklumi di masa tua. Iya, betul. Rangkul para lansia itu sendiri, dan pastinya ajak beraktivitas sesuai dengan kemampuan seperti itu. Ya, betul. Atau mungkin ibu-ibu kita senang tok-tok yang lagi tok-tok ini, senam otak ini bisa juga yang senam otak itu sendiri bisa dilakukan ya. Betul. Bu Cok, Bu Kade, terima kasih ya sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan di Dialog Perempuan Bali Bicara mencegah pikun di masa tua ini bisa menjadikan atau memberikan harapan bagi para lansia di masa depannya ya, agar pemberdayaan dan para lansia ini kita harapkan lebih baik lagi, terwujud tentunya. Saya Madi Sukedan Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Moyo hai semua rakyat